Peringatan Hari Anak Nasional setiap 23 Juli sejatinya menjadi momentum untuk memberi perhatian lebih terhadap anak-anak Indonesia. Salah satunya mencegah anak-anak dari kekerasan seksual di lembaga pendidikan yang belakangan kerap terjadi. Mengapa kekerasan seksual terus berulang terjadi di lembaga pendidikan? Apa saja yang harus diantisipasi oleh orang tua? Informasinya akan kami sajikan dalam liputan khas Vloganza bersama Bayu Pradana. Halo pemirsa Vloganza, bagaimana kabarnya? Pemirsa, setiap tanggal 23 Juli kita memperingati Hari Anak Nasional. Tentunya kita tidak mau Hari Anak Nasional ini menjadi momen seremonial saja, tapi juga Hari Anak Nasional ini bisa dimanfaatkan sebagai momen bagi pemerintah maupun masyarakat untuk memikirkan nasib dan masa depan anak-anak Indonesia. Meski demikian, fakta yang kita hadapi ini cukup memprihatinkan. Masih banyak sekali kasus-kasus pelecehan dan juga kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di usia sekolah. Lantas kenapa ya kasus kekerasan seksual pada anak-anak ini masih terus terjadi? Hal-hal apa saja yang harus kita antisipasi juga untuk mencegah agar kasus serupa tidak terjadi lagi? Langsung aja yuk kita cari tahu. Nah, pemirsa, menurut KPAI, kasus kekerasan seksual di sekolah ini terus meningkat. Tercatat 2021 lalu sedikitnya ada 207 laporan kekerasan seksual yang terjadi di sekolah. Mayoritas terjadi di sekolah-sekolah berasrama atau boarding school. Ironisnya, mayoritas pelaku dari kekerasan seksual di sekolah ini adalah tenaga pendidikan. Menurut laporan KPAI, kekerasan seksual di usia sekolah ini terjadi dari anak-anak usia TK hingga SMA. Di mana untuk anak-anak usia PAUD atau TK ini sebesar 4%. Sementara untuk usia sekolah dasar ini 32%. Dan sekolah menengah pertama ini sebesar 36%. Sedangkan untuk sekolah menengah atas ini sebesar 28%. Pelaku dari kekerasan seksual ini juga beragam. Ironisnya, mayoritas dari mereka adalah mereka yang terlibat dalam pendidikan di sekolah. Di antaranya, guru atau tenaga pendidikan yaitu sebesar 52%. Sementara itu juga ada dari pengelola sekolah yaitu 22,2%. Lalu juga ada pengasuh sekolah sebesar 11,1%. Dan yang paling parah dan ironis adalah tokoh agama sebesar 5,56%. Maraknya kasus kekerasan seksual di sekolah ini kian memprihatinkan. Bahkan tak jarang kasus ini temukan di sekolah atau lembaga pendidikan dengan latar belakang agama. Seperti yang terjadi di Pondok Pesantren Sidikiah, Jombang, Jawa Timur. Dan juga yang terjadi di Sekolah Selamat Pagi Indonesia di Kabupaten Batu, Malang, Jawa Timur. Salah satu yang menghebohkan adalah kasus di Bandung, Jawa Barat. Ialah Hari Wirawan, pemilik dan juga pengurus Pondok Pesantren Munarul Huda memperkosa 12 santriwati yang ada di bawah didikannya. Tak jarang dari mereka korban dari Hari Wirawan ini hamil dan juga melahirkan. Hal-hal demikian ini membuat resah dan prihatin para orang tua. Kira-kira apa penyebab sehingga tenaga pendidikan bisa melakukan hal-hal keji demikian? Langsung saja kita tanyakan. Retno, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Harus sehat, Bu. Harus baik. Betul, baik, sehat itu yang penting utama. Mengurus anak-anak Indonesia. Iya benar. Ibu, jadi kenapa sih Bu sebenarnya banyak sekali kasus terkait kekerasan seksual anak di sekolah? Ya. Ini penyebabnya apa sebenarnya yang meresahkan sekali?
Banyak sih sebenarnya penyebabnya, faktor-faktornya. Tapi yang pertama adalah sebenarnya ini ada relasi kuasa ya. Relasi kuasa antara si pelaku sebagai guru dengan anak ya sebagai orang yang di bawah kuasanya. Itu pertama. Yang kedua adalah karena guru itu tadi punya kuasa dan anak-anak ini mungkin juga takut gitu ya. Apalagi kalau ada cuci otak nih, harus nurut apa kata guru atau kata ustadz. Nah, ini yang kemudian bisa membahayakan. Itu satu ya. Jadi anak-anak harus kita ajarkan dari awal sebenarnya adalah pendidikan seks. Ya, jadi bukan berarti bahwa ini kita ngajarin tuh pada tubuh anak, anatomi tubuhnya ada bagian di tubuhnya yang nggak boleh dipegang dan disentuh, dilihat oleh siapapun. Nah, ketika bagian itu dilihat, dilaporin itu. Yang kedua adalah memang anak kita punya budaya yang nggak speak up ya. Jadi anak tuh apa yang dia rasa nggak nyaman ngomong harusnya. Nah, kita sebagai orang dewasa yang kalau anak ngomong kita jangan meragukan, misalnya gini, masa sih gurumu begitu, masa sih ustadz begitu. Nah, itu jangan diragukan. Apakah dari pihak sekolah juga ini harus istilahnya memberikan pengarahan atau edukasi mungkin? Oh iya. Seperti apa perlindungannya dari Betul, pihak jadi gini, kalau di satuan pendidikan ya, sekolah kayak madrasah atau pondok pesantren, itu kan biasanya dia akan punya yang disebut dengan sistem pencegahan di sekolah ya, seharusnya kan ada. Nah, sistem pencegahan salah satunya tadi sosialisasi. Jadi ngajarkan ke anak-anak bahwa mana yang boleh dan tidak. Di mana 52% kejahatan seksual di Indonesia dengan data 2020 sampai 2022 pertengahan Juni itu mencapai 15.000 kejahatan seksual terhadap anak ya, belum terhadap perempuan. Lalu kemarin kita didengarkan ada peristiwa di Sekolah Selamat Pagi Indonesia yang saat ini juga masih dalam proses peradilan bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana kejahatan seksual. Ada juga sekolah-sekolah yang berdasarkan latar belakang agama seperti di Jombang ya, di Depok, di mana banyak guru-guru melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Artinya apa yang mau saya katakan, dari data-data itu sebelum hari ini sebagai Hari Anak Nasional, tema Hari Anak Nasional itu sungguh luar biasa. Itu cita-cita bangsa ini, di mana tadi Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan anak terlindungi, Indonesia maju. Tetapi kalau saya runtut dari peristiwa yang belakangan terjadi yang cukup memprihatinkan, Indonesia itu sebenarnya sudah masuk tahap darurat pelanggaran terhadap anak. Situasi real yang ada. Jadi kalau dikaitkan dengan Hari Anak Nasional ini, Indonesia pada saat ini penuh tantangan, di mana Indonesia itu sebenarnya darurat kekerasan terhadap anak. Oleh sebab itu Komnas Perlindungan Anak selalu mengkampanyekan dari runtutan peristiwa yang dialami anak Indonesia, maka perlu ada gerakan kebersamaan kita. Untuk Indonesia maju harus gitu, teman-teman media, ASN, latar belakang apa, ahli ulama, pegiat-pegiat perlindungan anak harus bersatu padu memutus mata rantai persoalan-persoalan pelanggaran terhadap anak yang saya sampaikan tadi. Kalau tidak itu, maka sampai kapanpun Indonesia tidak akan maju, karena masa depan keluarga dan masa depan Indonesia ini di tangan anak-anak kita. Mendengar nggak sih kasus-kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual? Ya banyak ya, apalagi yang di pondok pesantren kemarin sama yang di Jombang sama itu kan banyak. Seperti apa sih, Mas? Ya pasti ya merasa itu ya, kasihan aja karena kan mereka mau menuntut ilmu malah kejadiannya seperti itu. Gitu sih. Mas, mungkin untuk anak atau ponakannya Mas, hal-hal seperti apa untuk menanggulangi hal ini jangan sampai terjadi? Kalau dari saya mungkin itu ya Mas, ngasih pandangan aja, kayak diajarin bahwa ada organ-organ yang nggak boleh dipegang, kayak misalkan dada kalau perempuan, terus juga ada selangkangan gitu sih. Ya, seperti itu. Harapannya untuk pihak sekolah? Mungkin harapannya bisa untuk melakukan monitoring ya, karena kan di sekolah itu ada BK dan sebagainya, so harusnya dia bisa membuat sebuah atmosfer yang lebih aman buat anak-anak sekolah gitu sih. Sebenarnya sangat nggak baik ya, maksudnya nggak sehat juga buat perkembangan anaknya juga, baik diri dia sendiri sama lingkungannya. Dan juga untuk selanjutnya kan juga dia bisa jadi kayak trauma juga gitu ya.
trauma. Gitu sih. Mbak Ai mungkin punya anak atau ponakan supaya hal-hal tidak terjadi. Ini apa yang dilakukan? Yang dilakukan sebenarnya sih dari kita ya, dari diri sendiri ya udah harus, dan keluarga juga harus saling menjaga, tahu harus bersikap atau bergaulnya juga dijagalah, intinya gitu, dan juga dari pendidikan agamanya juga gitu. Harapan untuk pihak sekolah mungkin Mbak agar hal serupa tidak terjadi lagi. Ya udah harus ada ketentuan atau apa, hukuman atau apa ya, kayak aturan yang jelas lah untuk anak-anak yang suka melakukan apa ya, kayak apa sih, harassment-nya itu ya, itu nggak boleh terjadi sih seharusnya gitu. Kalau menurut saya sih sebenarnya harus butuh pengawasan dari orang tua sendiri, sama dari guru juga harus dimonitor dari lingkungan sekolahnya seperti apa, terus teman-temannya seperti apa, terus harus dijaga juga anak-anaknya. Oke, kalau dari Mbak Irma mungkin punya anak atau ponakan mungkin Mbak agar hal tidak terjadi hal seperti itu. Ya, saya punya anak sih, tapi kebetulan belum sekolah ya. Menurut pendapat saya sih harusnya orang tua berkoordinasi sama gurunya, harus dekat gitu loh, harus memonitor pergaulan anak-anaknya seperti apa, terus dijaga kalau misalnya anak-anak pergi tuh sama siapa, terus teman-temannya siapa aja, kalau perlu tuh orang tuanya juga harus tahu siapa orang tuanya temannya tadi, terus perginya kemana dimonitor deh pokoknya. Terus anaknya juga diajarin ya, anaknya juga diedukasi juga, misalnya kalau ada orang-orang asing yang nggak kenal, kalau misalnya ada yang mau sentuh atau apa juga ajarin yang mana-mana bagian yang boleh sentuh gitu, dan siapa-siapa aja yang boleh sentuh gitu loh. Harapan untuk sekolahan mungkin Mbak? Kalau untuk sekolahan lebih dimonitor aja. Kalau misalnya ada orang-orang asing dilarang masuk ya. Dan saya rasa sih semua sekolah udah cukup ketat kayaknya ya. Ada security, ada guru-guru juga. Lebih ke individunya, lebih ke individu sih ya. Nah kalau gurunya sendiri tuh yang ngeri ya sebenarnya. Kalau gurunya sendiri mungkin orang tua harus milih lingkungan sekolah yang bagus untuk anak-anaknya. Iya, orang tua harus milih sekolah yang bagus untuk anak-anaknya, yang udah benar-benar terpercaya. Ada banyak faktor yang membuat pelecehan dan juga kekerasan seksual pada anak-anak di sekolah ini kerap terjadi. Selain lingkungan sekolah, juga dari mereka yang menganggap kasus pelecehan dan juga kekerasan di sekolah ini bukan hal yang penting. Selain itu juga dari korban yang kerap merasa malu dan juga tertutup untuk melaporkan kasus yang telah mereka alami. Dalam peringatan Hari Anak Nasional ini, sudah sejatinya masyarakat, sekolah, bahkan hingga pemerintah dapat tergugah untuk bersama-sama bahu-membahu mencegah agar kasus kekerasan seksual pada anak di sekolah ini tidak terjadi lagi. Tentunya untuk menciptakan environment atau lingkungan bagi anak-anak yang nyaman dan juga aman untuk menyongsong masa depan mereka. Selamat Hari Anak Nasional. Bersama juru kamera Raga Firdaus, saya Bayu Pradana. Sampai jumpa.